Halo teman-teman YouTuber semua, mungkin masih banyak teman-teman YouTuber yang masih bingung membedakan konten berulang dan konten yang digunakan ulang ya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin melihat tutorial mengenai YouTube, kalian bisa langsung masuk ke channel Ranir RB dan kalian bisa lihat di playlist ya, sebab channel ini merupakan channel edukasi berupa bisnis, tutorial dan YouTube ya. Saya di sini ingin sharing-sharing kepada teman-teman YouTuber semua terkait konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Kedua masalah ini yang selalu menjadi penghalang kita sebagai YouTuber untuk monetisasi ya, atau yang menjadi penyebab kita didismonetisasi. Seperti biasa, kalian simak saja penjelasan lengkap saya ini ya, berdasarkan pengamatan saya atau pengalaman saya selama menjadi YouTuber. Apabila ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Kita sama-sama sharing di sini, sama-sama belajar. Saya akan berbagi penjelasan dan berbagi pengalaman, tapi di akhir nanti saya akan berbagi tips untuk mengatasi konten berulang dan konten yang digunakan ulang ini ya, agar lolos monetisasi. Kalian bisa tonton video saya cara memperbaiki konten dismonetisasi atau konten yang digunakan ulang ya. Di situ video saya kebanyakan video reupload sempat didismonetisasi dan bisa dimonetisasi kembali ya. Kalian bisa cari di playlist. Nah, oke, kita langsung ke pembahasannya. Menurut saya, konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu sangat berbeda ya, dan mudah dipahami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konten berulang. Menurut saya, konten berulang itu adalah beberapa konten yang kita upload memiliki tampilan yang sama ya, atau judul yang sama. Contoh, misalkan di dalam channel kita memiliki 3 video blur. Meskipun suaranya berbeda, maka itu dinamakan konten berulang ya, karena tampilannya sama, blur semua. Contoh spesifiknya, dan kita bisa meniru channel NCS ya. Nah, bisa dilihat meskipun channel NCS itu berupa musik, tapi setiap video NCS memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Kita bisa cek ya, bisa lihat channel NCS. Nah, bisa dilihat di sini video NCS ini tampilan latar belakangnya itu berbeda-beda ya, atau backgroundnya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan konten yang digunakan ulang? Konten yang digunakan ulang ini adalah konten re-upload, karena konten kita tersebut pernah di-upload terlebih dahulu oleh orang lain, atau sudah terlalu banyak di-upload oleh orang lain. Sedangkan kita hanya mengambil video yang sudah di-upload oleh orang-orang tersebut ya. Nah, oke, paham ya teman-teman semua. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi kedua masalah tersebut atau tips agar tidak terjadi konten berulang maupun konten yang digunakan ulang? Tips untuk konten berulang yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua pada video saya sebelumnya, bahwa apabila kalian itu memiliki klaim hak cipta atau kalian didismonetisasi, maka kalian jangan sekali-sekali blur video kalian ya. Karena bisa tonton video saya sebelumnya cara memperbaiki video kalian selain blur ya. Untuk blur video saya sama sekali tidak menyarankan. Meskipun kalian bisa lolos monetisasi, tapi suatu saat saya yakin bakal didismonetisasi kembali. Nah, yang kedua masih tips untuk konten berulang ya. Jika kalian membuat video musik atau video motivasi ya, buatlah latar belakang video kalian itu berbeda-beda ya, atau backgroundnya berbeda-beda seperti channel NCS itu. Dan yang paling terpenting, kalian pilih backgroundnya itu background yang bergerak ya. Jangan cuma background gambar lalu dikasih musik, jangan. Itu terlihat tidak mengedukasi. YouTube ini menilai apakah konten kalian itu memiliki nilai edukasi atau tidak. Jadi backgroundnya itu jangan gambar saja. Kalian bisa cari background video yang bergerak.
Nah, pertanyaannya di mana tempat mencari background bergerak itu? Untuk mencari background bergerak itu banyak ya. Kalian bisa buka pixabay.com dan masih banyak yang lainnya. Kalian dapatkan di situ footage video bergerak. Oke, selanjutnya saya akan berbagi tips agar konten kalian itu bisa lolos dari konten yang digunakan ulang. Apabila kalian itu mengambil potongan video orang lain, maka terapkan cara Perius ya. Atau kalian bisa mengacak-acak video yang kalian ambil dari video orang lain. Contohnya kalian edit videonya, rubah tampilan warnanya, terus kalian potong-potong ya. Potongan tengah menjadi di awal, potongan awal menjadi di belakang ya. Pasti teman-teman semua paham ya yang sudah biasa editing. Kasih bingkai-bingkainya juga dan sebagainya. Intinya kalian edit sedemikian rupa. Nah, kasih musik dan sebagainya. Nah, memang kalau untuk lolos dari konten yang digunakan ulang ini sulit ya. Makanya di sini saya sarankan buat teman-teman yang belum monetisasi, video reuploadnya cari aman aja, terapkan Perius, ambil aman aja yaitu 3 detik ya. 3 detik saja. Jika videonya itu panjang, kalian acak-acak seperti yang sudah saya bahas tadi ya, videonya potong-potong 3 detik, lalu posisinya itu dipindahkan dari tengah ke depan, dari depan ke belakang, dan pokoknya kalian itu acak-acak ya, intinya seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan berbagi tips untuk teman-teman yang didismonetisasi. Saat didismonetisasi itu kan kita tidak tahu video mana yang melanggar karena kita tidak diberitahu oleh YouTube. Tiba-tiba channelnya langsung didismonetisasi saja ya. Oleh karena itu kalian bisa lihat terlebih dahulu kalian itu didismonetisasi alasannya karena konten yang berulang atau konten yang digunakan ulang. Kalau alasannya konten berulang, berarti mudah ya cara memperbaikinya. Kalian coba perhatikan dan lihat video kalian itu, apakah di antara video kalian memiliki kesamaan satu video dengan video yang lain, baik itu tampilan video, thumbnail video, judul, deskripsi maupun tag ya. Kalian periksa. Nah, jika alasannya dismonetisasi karena konten yang digunakan ulang, maka kalian harus lebih teliti ya untuk mencari kesalahan kalian itu di mana. Cara lengkapnya sudah saya bahas tuntas di video saya sebelumnya ya, secara lengkap tentang cara mengatasi sehingga bisa didismonetisasi atau dimonetisasi kembali ya. Kalian bisa cek saja video saya sebelumnya. Nah, oke, mungkin nanti saya akan membahas terkait pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar video saya sebelumnya ya. Dan saya baca komentar-komentar teman-teman itu sangat penting dan sangat berguna apabila kita bahas nantinya. Oke, untuk sementara cukup itu saja dulu. Nantikan video saya berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.